Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aviasi dimanapun berada. Semoga dalam kondisi senantiasa sehat dan luar biasa. Kali ini dalam channel official DKPPU, dalam program The Aviation Talk, bersama saya, Medi Yugastoro, kita akan mencoba sharing informasi dari narasumber yang hebat di sini. Telah hadir di sini dalam flight number ada di bawah ini. Kita akan membahas topik tentang sistem pesawat udara kecil tanpa awak. Narasumber pertama ada di sini Mas Teguh Jalu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Widi. Sibuk kayaknya, Mas. Luar biasa. Baik, Mas Teguh Jalu adalah Kasubdit Sertifikasi Pesawat Udara di DKPPU di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Yang kedua narasumber hadir Mas Suwito, Kepala Seksi Rekayasa. Gimana kabarnya, Mas Suwito? Alhamdulillah sehat selalu. Kayaknya sibuk juga ya. Baik, hadir ketiga narasumbernya Mas Nadi Wardana, Kepala Seksi Produk Aeronautika. Gimana kemarin acaranya? Lancar? Seru. Seru, rame. Pantesan agak fresh kayaknya. Baik, oke. Banyak pertanyaan dari Sobat Aviasi nih tentang drone di Indonesia. Mau terbang harus gimana? Kemudian apa aja? Nah, kita coba kupas. Terutama semua mengarah ke Kementerian Perhubungan, mengarah ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Nah, di sini memang tugas dari Kementerian Perhubungan di sini untuk mengarahkan atau membina dari penggunaan drone Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita perdalam nih, kita tahu peranan dari Perhubungan Udara adalah mengawasi, membina, mengarahkan, kira-kira seperti itu. Nah, di pesawat udara kecil tanpa awak ini dari Mas Teguh Jalu mungkin ada pandangan, Mas. Peranannya itu dalam pengaturan, dalam pemanfaatan, ataupun nanti kalau memang ada yang harus dilakukan dengan pelatihan dalam mengoperasikan pesawat udara kecil tanpa awak, itu kira-kira apa nih pandangan Mas Teguh Jalu nih, posisi Perhubungan Udara? Oke, terima kasih Kapten Medi pertanyaannya. Sejalan dengan peran dan tanggung jawab kita di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam pengelolaan terhadap keselamatan penerbangan sipil, tentunya tujuan kita menciptakan satu ekosistem yang baik bagi Betul. baik dan positif ya bagi pengoperasian seluruh pesawat udara di penerbangan sipil ini, bahkan sampai dengan drone sekalipun itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Pertama, peran kita tentu dalam development terhadap regulasinya. Oke. Kita harus menciptakan satu keseragaman dan keteraturan sehingga timbul pemahaman yang sama, apa saja yang harus dipatuhi, apa saja yang harus dilakukan selama kita mengoperasikan drone tersebut. Begitu. Ya, jadi tadi saya lihat regulasi ya. Memang Perhubungan Udara bisa dianggap sebagai regulator. Produknya regulasi tadi. Ya. Jadi sudah dibuat ya, diimplementasikan regulasinya. Kemudian ya semoga itu bisa membantu mengatur penggunaan drone di Indonesia. Nah, mungkin mau menambahkan Mas Wito atau Mas Nandi nih, selain regulasi yang dilakukan sama Perhubungan Udara ini, apa lagi, Mas? Mungkin Mas Wito, silakan, Mas. Perhubungan ini kan kurang lebih punya tugas untuk 3 hal ya. Pengendalian, pengawasan, dan pengaturan. Oke. Nah, 3-tiganya ini paralel kita lakukan semua. Kalau tadi Mas TJ sudah menyampaikan untuk pengaturannya, regulasinya. Dengan regulasi. Nah, pengendalian sama pengawasannya juga kita lakukan. Nah, pengendaliannya itu dengan kita atur, baik itu nanti pesawatnya, baik itu nanti orang yang nantinya mengoperasikan pesawatnya. Oke. Jadi
diatur dari wahananya tadi, pesawatnya ya atau drone-nya, dan juga personel yang mengoperasikannya. Betul. Oke, baik. Nah, ini sudah berjalan kan ya Mas Wito ya? Sudah berjalan ya. Jadi Sobat Aviasi sudah disampaikan tadi bahwasanya pengawasannya ya dengan adanya pengaturan untuk drone-nya dan juga personel yang akan mengoperasikan. Nah mungkin Mas Nandi bisa menambahkan lain lagi. Mungkin ini kan kita bicara inovasi ya, bicara dari pesawat udara kemudian adanya drone, ini kan teknologi bergerak dan menjadi ujung tombak nih. Mungkin apalagi pandangan yang itu sekiranya jadi peranan dari perhubungan udara. Ya, kalau dari saya sih menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Teguh Jalu dan juga Mas Wito ya, bahwa memang pada saat ini kita tidak bisa memungkiri kemajuan teknologi begitu pesat. Kemudian pesawat udara akan nantinya diganti dengan pesawat yang dioperasikan dengan tanpa awak, yang mana sekarang juga dikembangkan juga optionally pilot aircraft yang dimana bisa digunakan oleh ada krunya atau mungkin tidak ada krunya. Nah pada saat ini memang regulasi pasti akan ketinggalan dengan teknologi. Ini yang coba kita catch up, coba kita kejar supaya pengawasan dan pengendaliannya juga tepat dan memang juga tidak membuat industrinya juga maju dan masyarakat sendiri bisa mengambil keuntungan atau benefit dari berkembangnya teknologi tadi. Yang mana saat ini mungkin pada dasarnya kita bagi klasifikasi drone itu menjadi 2 gitu ya. Yang mana di bawah 25 kilo yang kita bisa sebut oleh SPUKTA atau sistem pesawat udara kecil tanpa awak, dan juga di atas 25 kilo pesawat udara tanpa awak. Kita sudah meregulate itu, memang masing-masing punya kriteria dan juga pengoperasian yang kita atur juga di dalam regulasi. Tadi juga dari sisi personel juga kita ada beberapa hal yang harus diberikan sertifikasi, ada juga yang perlu diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Ya, tadi menarik bicara ada optionally pilot. Artinya kan range dari pesawat udara tanpa awak ya kita bicara. Itu mulai dari yang simpel sampai yang kompleks berarti ya. Betul. Dan tadi disampaikan juga ada 2 pengaturan, 2 kategori ya. 25 kg ke bawah itu kategori sistem pesawat udara kecil tanpa awak. Kemudian di atas 25 kilo adalah pesawat udara tanpa awak. Nah di sini kembali nih tadi optionally piloted. Kemungkinan di masyarakat saya dengar nih ya, mungkin dari Sobat Aviasi juga tahu banyak terminologi juga. Ada yang bicara drone, kita tahu semuanya drone gitu kan. Ada bicara pesawat udara tanpa awak, ada pesawat udara nirawak. Kalau di tentara itu juga dikenal UAV. Betul. Unmanned Aerial Vehicle, kemudian Unmanned Aircraft System. Nah ini yang dipakai oleh perhubungan udara dalam mengenalkan drone ini apa ini terminologinya nih? Mas Wito. Kalau sebetulnya secara substansi yang disampaikan tadi itu sama ya sebetulnya ya. Cuma memang ya, betul. Ada beberapa yang masyarakat tuh familiar dengan nyebut drone, ada yang dengan UAV. Tapi kalau di kita secara perundangan itu kita nyebutnya tadi pesawat udara tanpa awak. Jadi nanti masyarakat nggak usah kaget nih, kita urusannya drone nih belum diatur, kita urusannya UAV belum diatur, bukan. Itu kita nyebutnya pesawat udara jadi tanpa barangnya awak. sama ya. Barangnya sama. Cuman itu penyebutannya beda-beda. Bervariasi, Alirannya betul. banyak. Ya, ini mungkin karena ya berkembangnya mungkin mau eksklusif, si A ngembangin nama UAV, si B ngembangin nama yang lain gitu kan. Biasa lah kan di dunia industri begitu kan, supaya terlihat inovasinya itu berbeda gitu dengan padahal sebenarnya pada prinsipnya kan sama ya. Ya. Pada prinsipnya sama. Nah, kemudian dari peranan tadi pelatihan lah. Tadi menyinggung masalah personel. Pelatihan itu seperti apa nih? Bisa digambarkan, terutama yang mau dilatih pilot drone ya kan pastinya. Ya. Dia apakah harus prakteknya aja atau dia harus dapetin teorinya juga? Itu kira-kira gambarannya gimana? Kan juga diatur di regulasi kan ya? Diatur. Kalau nggak salah di PM 63 ya tahun 2021. Itu untuk yang kecil ya? Untuk yang kecil. Yang kecil. Mungkin kita perlu berangkat dari sini, bahwa tadi kenapa kita
perlu mengatur, kenapa kita perlu mendevelop aturan yang harus dipatuhi oleh semua sobat aviasi yang terlibat di dalam pengoperasian drone, baik itu drone yang sifatnya di bawah atau 25 kg ke bawah ataupun di atas 25 gram, baik yang mulai dari hobi sampai dengan yang memang sudah dilakukan untuk kegiatan komersil begitu, komersil baik itu yang ringan mulai dari yang kompleks. Kenapa perlu diatur? Karena kita perlu tahu bahwa drone ini dalam pengoperasiannya mereka menggunakan ruang udara yang saat ini juga digunakan oleh pesawat-pesawat yang lainnya. Selain dari nanti juga ada batasan-batasan, ada wilayah restricted yang dimana tidak boleh ada satu vehicle pun yang melintas di atasnya. Pesawat udara besar pun juga ada batasan-batasan seperti itu gitu. Kenapa perlu diatur? Ya kita mencegah supaya atau membatasi supaya operasional drone ini tidak membahayakan penerbangan yang lainnya gitu. Jadi kekhawatiran ya. Kekhawatiran di ruang udara yang sama. Betul. Jadi untuk itu penting bagi teman-teman yang mengoperasikan drone ini untuk memahami pemanfaatan airspace ruang udara, apalagi kalau sudah regulated airspace. Kita juga beberapa waktu kita juga menerima laporan komplain dari pilot pada saat take off maupun landing di Bandara Soekarno-Hatta bahwa ada penampakan drone yang sangat dekat sehingga membahayakan. Nah, ini kenapa perlunya diatur seperti itu. Baik itu kita harus meregister produknya, kemudian juga pilotnya pun kita juga harus berikan pemahaman dan sosialisasi terkait penggunaan ruang udara. Kemudian juga yang paling penting adalah bahwa pengoperasian drone ini juga harus dapat dilakukan secara bertanggung jawab begitu. Oke Mas. Jadi tadi case-nya ya ada laporan dari pilot. Artinya ruang udara ini kan semua orang bisa pakai, tapi kan harus diatur ya. Betul. Semua harus diatur. Ya, semua harus diatur. Disitulah perhubungan udara mengatur ruang udaranya, bagaimana orang menerbangkannya, apa saja yang harus dipenuhi. Nah, ini menarik nih Mas. Artinya sobat aviasi ini juga perlu tahu nih kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika si sobat aviasi mau menerbangkan drone. Terkait dengan pilot untuk pesawat udara tanpa awak, operatornya begitu ya. Yang perlu dipersiapkan tentu adalah produknya. Kita menyiapkan secara online bagaimana meregister daripada produknya, kemudian juga bagaimana pilotnya juga harus melalui suatu training. Dalam training ini tentunya selain kualifikasi teknis dalam mengoperasikan drone-nya sendiri, tentu juga seperti tadi yang kita sampaikan, pemahaman terkait dengan pemanfaatan ruang udara itu yang sangat penting. Oke, baik. Jadi sobat aviasi di sini artinya bukan hanya terbang doang ya, Mas. Betul. Ya. Tapi harus tahu aturan mainnya gimana. Terbang secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab Betul. pada akhirnya. Betul, gitu betul. kan. Oke. Baik. Nah ini menarik, cuman waktunya cukup singkat juga nih. Kita coba rangkum bahwasanya dalam diskusi kali ini nih, kita tahu peranan perhubungan udara sudah jelas tadi, ada regulasi, ada pelatihan, kemudian ada kerjasama juga. Nah di sini juga sobat aviasi harus tahu bagaimana mau menerbangkan. Tadi ada skill yang harus dimiliki, tapi juga harus terbang dengan aman dan bertanggung jawab. Nah ini apa sih yang dilakukan? Kita tahu peranannya ya, implementasinya seperti apa nih perhubungan udara ini Mas? Yang sudah dilakukan untuk menunjang infrastruktur misalkan? Mungkin. Baik, di awal kita sudah menyinggung terkait dengan peran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, khususnya terkait dalam development regulasinya. Tetapi yang nggak kalah penting tentu bahwa untuk mempertegas pemenuhan regulasi itu tentu tanggung jawab kita juga harus menyiapkan infrastruktur. Infrastruktur bukan hanya yang sifatnya fisik, tetapi juga bagaimana kita harus menyiapkan sistem yang akan mempermudah proses-proses pemenuhan compliance terhadap regulasi itu. Kita harus menyiapkan media bagi teman-teman ini, bagaimana cara mereka mendaftarkan
drone-nya sendiri, itu tadi. vehicle-nya sendiri, kemudian bagaimana mereka mengajukan aplikasi, contohnya untuk lisensi pengoperasiannya. Pengoperasian si pilot Kemudian drone-nya itu juga ya. yang terkait dengan hal-hal perizinan pengoperasian dan yang lain-lain. Kita harus menyiapkan infrastrukturnya dan sudah dilakukan ya. Sudah saya kira dilakukan, ya. Mas. Saya kira Mas Nandi dan tim itu sudah menyiapkan infrastruktur database secara online dengan komprehensif. Oke, yang dikejar teknologinya ya, infrastruktur harus bisa mengakomodir. Nah, kira-kira Mas Nandi, apa yang sudah dilakukan nih? Ya, menyambung dari tadi yang disambungkan oleh Mas Teguh Jalur, jadi bahwa pada saat ini di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah membuat sistem aplikasi berbasis web online yang bisa diakses langsung oleh sobat aviasi dimanapun Anda berada. Nah, di situ juga akan ada panduan aplikasinya kita sebut namanya Sidopi. Sidopi ya. Ya. Ada nanti linknya, mungkin linknya sobat aviasi bisa dilihat di deskripsi ya. Nanti mungkin lebih clear di mana. Jadi sobat aviasi bisa kunjungi websitenya untuk lihat-lihat atau mencari tahu seperti apa cara mendaftarnya. Dan kemudian di situ yang kita layani adalah pertama mendaftarkan dari sisi pesawatnya. Mendaftarkan nih, misalnya sobat aviasi drone-nya gitu ya. Okay. Kemudian juga nanti di situ juga bisa untuk mendaftarkan remote pilot certificate atau yang disebut tadi lisensi untuk mengoperasikan drone-nya. Untuk pilot drone-nya. Okay. Dan menjadi catatan juga buat sobat aviasi, di websitenya juga disebutkan bahwa untuk mendapatkan lisensi perlu training di lembaga training yang sudah diakui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Listnya ada di mana? Ada di websitenya juga. Nah, ini juga saya juga bawa sedikit pamflet ya, mungkin yang nanti bisa dilihat juga di dalam websitenya juga ada. Ini ada tata cara gimana caranya mendaftar dan juga gimana caranya mendaftarkan drone, gimana juga mendapatkan remote pilot certificate-nya juga seperti itu. Oke, informasinya ada di leaflet ini juga ya. Nah, leafletnya bisa di-download juga di Sidopi-nya. Oke. Dan kedepannya kita sedang mengembangkan lagi, semoga sih tahun ini atau tahun depan udah jadi. Nanti untuk ada integrasi dengan Direktorat Navigasi Penerbangan terkait izin pengoperasian dan juga Airnav untuk ruang operasinya. Jadi nanti akan jadi satu single system yang bisa digunakan oleh masyarakat dan terlebih untuk sobat aviasi dimanapun di Indonesia, jadi lebih mudah lagi untuk mengoperasikannya. Jadi pengembangan kedepannya akan terintegrasi dengan institusi yang lain ya. Nah, ini kita sedang in proses lah. Nah, semoga sih segera jadi. Terkait dengan Sidopi ini, itu didesain untuk pesawat udara kecil tanpa awak ya, untuk drone kecil yang sampai 25 kilo aja ya. Betul, Kapten Medi, betul. Oke. Nah, di situ sudah tersedia untuk registrasi, artinya si sobat aviasi yang mau daftarin nggak perlu harus datang atau secara fisik kirim ke Kementerian Perhubungan ya. Nggak perlu. Bisa cukup langsung melalui akses dari aja. akses di situ. Oke. Nah, biasanya yang cukup sensitif ini ada biayanya nggak sih sebenarnya? Nah, ini menarik nih kalau ini. Jadi untuk sampai saat ini kita masih gratis kan, belum ada biaya apapun yang dibutuhkan. Jadi teman-teman sobat aviasi langsung daftar, langsung bisa daftarkan drone-nya dan juga langsung bisa dapat remote pilot license-nya. Jadi sudah disediakan gratis ya lagi ya. Betul. Daftar. Oke. Wow, menarik nih buat sobat aviasi nih. Harus bisa dimanfaatkan nih, jangan sampai nggak dimanfaatkan. Betul. Ya makanya buruan daftar nih yang belum nih. Nah, kemudian bicara tadi lembaga pelatihannya ya, lembaga pelatihannya. Kemudian kita tahu begitu orang ya ada warga negara Indonesia pastinya kita akomodir. Ya. Nah, untuk warga negara asing gimana? Mungkin Mas Wito, Ya. kita kasih nggak sih gitu? Boleh nggak sih warga negara asing terbang di Indonesia gitu, Mas? Iya, iya. Sebelum jawab itu Mas Oke, tadi Mas Nadi menarik tuh cerita menyampaikan untuk lembaga pelatihannya. Oke. Kenapa kemudian ada yang kita akui begitu ya? Ini untuk memastikan bahwa teman-teman nanti yang mengajukan pendaftaran drone dan remote pilotnya itu memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengoperasikan drone nanti. Tujuannya dapat pengetahuannya yang Betul, sesuai jadi nantinya standar bisa ya. menerbangkan drone secara aman dan selamat begitu ya. Makanya kalau tadi sempat disinggung, pelatihan ini bukan cuma nanti mengoperasikan drone-nya, tetapi ada
regulasi-regulasi terkait yang nanti dimasukkan di dalam silabusnya. Ruang udara misalkan di situ kita sampaikan tuh. Jadi nanti teman-teman yang mendaftar dan akan mengoperasikan itu tahu persis area-area mana yang boleh mengoperasikan drone, mana yang enggak. Kemudian nanti kalau misalkan enggak, harus perizinannya kemana dan sebagainya. Jadi semua diajarin di situ di pelatihan ya. Semua. Pengetahuannya, terus cara ngurus izinnya sebagainya. Itu dikenalkan dalam pelatihan. Ya, makanya lembaganya kan juga kita evaluasi ya. Lembaganya dievaluasi oleh DKPPU. Betul. Ya kalau bahasa kerennya do and don'ts-nya dikasih tahu. Harusnya pinter-pinter nih. Harusnya pinter-pinter nih. Nah, tadi menyambung yang untuk orang luar negeri, nanti kalau untuk warga negara asing nanti bisa warga negara asing juga bisa mengoperasikan, tapi kalau warga negara asing harus secara offline mengirim surat ke kita atau email, nanti disampaikan, kita bisa validasi ketika mereka punya registrasi dan juga pilot license-nya. Seperti itu Mas. Jadi basisnya dari sertifikatnya negara asalnya ya, dari sana ya. Oke. Jadi buat warga negara asing di Indonesia nih ya, kalau mau terbang bukannya dilarang sih enggak, tapi tadi ya divalidasi dari negara asalnya. At least dari sana juga harus jadi pilot drone dulu, baru di sini bisa terbangin. Betul. Pesawatnya mungkin terdaftar. Teman-teman juga perlu diberikan contoh konkret terkait dengan drone maupun pilotnya yang dari warga negara asing ya. Kita kan beberapa kali melihat di event tahun baru kemarin itu ada drone show ya yang di Bundaran HI dan beberapa kegiatan lainnya. Itu perlu disampaikan juga itu kan drone maupun operatornya juga dari luar negeri. Bagaimana kita melaksanakan proses validasi terhadap license yang dimiliki oleh operatornya, kemudian vehicle-nya sendiri, drone-nya sendiri juga kita register gitu. Iya betul. Semua kegiatan itu melalui proses-proses yang kita kawal. Iya, saya dengar juga makanya di drone light show itu kan memang dioperasikan di luar oleh warga negara asing ya. Dan itu diproses di DKPPU, di bawah Ditjen Perhubungan Udara untuk bisa dianggap kompeten pada akhirnya untuk bisa mengoperasikan Indonesia. Dan tidak sedikit ini beberapa aplikasi juga sudah masuk ke kita kan, termasuk yang kegiatan-kegiatan bahkan Pemda Sumedang dan yang lain-lain pun juga sudah mulai banyak. Semua pengen ada atraksi drone ini. Museum ulang tahun ya. Kayaknya gitu deh. Menarik karena terkait dengan drone show atau drone light show, kita nanti Sobat Aviasi ada topik sendiri kita bahas nih, di situ kita kupas nantinya lebih dalam. Kita bisa panggil orang yang memang kompeten, pengalaman dia dalam melakukan drone light show. Oke baik, terima kasih Mas Teguh Jallo, Mas Wito, Mas Nandi di diskusi podcast hari ini. Dengan senang hati. Kita nanti akan lanjut dengan topik-topik lain yang menarik. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Tadi sempat disampaikan adanya drone light show, Mas Teguh Jallo. Pemanfaatannya sudah jelas ada di Indonesia dan makin banyak katanya kan. Nah, pemanfaatan yang lain untuk drone tuh di Indonesia paling sering atau paling banyak apa aja nih Mas? Mungkin banyak yang pakai kamera gitu kan, pakai buat mapping. Atau mungkin Mas Wito bisa ngasih gambaran yang sudah masuk ke DKPPU apa aja nih penggunaan pemanfaatan drone di Indonesia Mas? Per hari ini cukup banyak itu Cap ya. Untuk pertanian itu sudah mulai digunakan untuk mapping. Oke, mapping ya. Mapping untuk di perkebunan pertanian gitu ya. Di pertanian. Kemudian kalau di jalan itu sudah mulai juga digunakan untuk bagian dari ini ya, inspeksi jalan gitu ya. Jadi progres pekerjaannya ataupun cek yang rusak-rusak. Termasuk untuk inspeksi jembatan ya. Tower listrik, tower telecommunication, fotografi, itu semakin berkembang sekarang. Makin berkembang ya, karena memang desain ragam kegunaannya macam-macam ya. Betul. Maka salah satu itu Cap ya yang menarik ya. Indonesia ini kan kita punya biodiversity yang sangat banyak ya, sangat luas begitu. Betul. Nah itu kalau kita penelitian langsung untuk mengevaluasi satu persatu biodiversity kita kan biayanya mahal sekali tuh. Nah drone ini ke depan juga bisa kita manfaatkan untuk itu tuh.
untuk bagian dari proses penelitian biodiversity di kita itu apa saja begitu. Betul, betul. Jadi menarik lah ya. Peluang di Indonesia itu kan banyak sekali yang banyak. bisa pakai drone gitu kan, dan niat dari pemerintahan juga mengakomodir penggunaannya kan gitu. Jadi ya diharapkan Sobat Aviasi ini peluang jangan sampai potensi yang ada di Indonesia ini ya diambil sama orang asing gitu ya. Betul. Jadi harus Ya, gimana nih pilot drone Indonesia nih Mas Nandi nih. Ya bahkan nih kita bisa namain juga kalau luar negeri mungkin sudah ada beberapa yang trial untuk bisa jadi pemadam kebakaran, kemudian juga untuk misi-misi penyelamatan, dan juga mungkin seperti untuk nganterin barang dan logistik gitu ya ke tempat-tempat yang memang agak susah dijangkau gitu ya dengan menggunakan itu. Ya mungkin kalau di militer kita udah tahu lah banyak fungsi lah juga ya. Betul. Ya, gitu kan. Mungkin itu salah satu bagian juga, dan memang pasti kedepannya akan menarik sih, menarik sih. Pasti bakal ada breakthrough lain, inovasi lain yang mungkin, karena kan memang ini diverse juga dari sisi size kan, ada yang bisa kecil, ada yang bisa besar sekali, ada yang macam-macam gitu loh. Dan ini memang akan terus berkembang sih di kita pastinya. Dan ini challenge juga dan juga sebagai pemicu juga jadi buat pemerintah juga kita bahwa regulasinya memang harus lebih baik ya. Maksudnya harus lebih mengakomodir itulah. Iya. Saya kira hampir tidak ada kegiatan yang kita bisa lihat tanpa menggunakan fasilitas drone ini. Mulai dari kegiatan simple seperti hobi, kemudian juga fotografi, sampai perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan drone untuk supporting terhadap kegiatannya, termasuk market survey, photo flight, kemudian inspeksi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wito, termasuk inspeksi untuk jalur kabel listrik, pipa gas, kemudian juga pemupukan udara, foto flight tadi sudah saya sampaikan. Bahkan untuk komunitas sekarang juga sudah ada itu drone race ya, Ya, itu sudah jadi salah satu cabang olahraga juga itu. Sudah mulai masif juga dilihat. Memang di Indonesia jago-jago Mas itu pilotnya. Pilot drone-nya tuh jago-jago. Jadi ya jagonya kalau bisa dipakai buat nyari duit mah. Cocok. Nah, banyaknya pemanfaatan tadi Mas Wito sampaikan, ada di agriculture, kemudian di inspeksi, ada drone racing sebagainya. Menurut kacamata kita nih Mas, dari posisi perhubungan udara, regulasi yang sudah ada ini sudah cukup nggak? Atau mungkin ada rencana untuk updating atau penyesuaian sesuai dengan kebutuhan? Tadi juga pastinya end usernya adalah pilot drone, komunitas, ataupun industri yang butuh penggunaan drone. Iya. Nah ini gimana mengakomodir? Saya kira penting ya. Ya kita pun juga sudah melaksanakan antisipasi itu, bahwa regulasi yang kita develop ini juga kita harus memikirkan bahwa regulasi ini akan mampu mengatur satu kegiatan untuk jangka panjang begitu. Betul. Sehingga harus bisa. Betul. Fleksibel ya. Jadi kita pun juga, saya kira teman-teman yang ditunjuk di tim drone atau Sputa ini ya juga sudah banyak aktif ikut di kegiatan mau workshop, seminar, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik itu hadir sebagai peserta maupun sebagai pembicara. Jadi involve juga di komunitas-komunitas internasional, sehingga kita bisa memetakan perkembangan apa ini ke depan. Oke. Dan sehingga kita menjadi referensi, dapat kita jadikan referensi untuk menyempurnakan konten daripada regulasi kita, supaya kita tetap keep up terhadap perkembangan teknologi. Tetap sesuai ya, jangan sampai teknologi penggunaan drone itu ke kanan, regulasinya ke kiri. Betul, gitu. itu yang Jadi paling penting. Jadi inline. dalam development regulasi pun kan kita juga selalu melibatkan teman-teman yang ada di komunitas nih, karena mereka yang paham banget terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaannya. Jadi regulasi kita harus mampu memayungi semua itu. Oke, baik. Jadi memang, atau mungkin tambahan Mas Nandi? Ya jadi menarik juga tadi yang disampaikan oleh Mas Teguh ya, bahwa memang akhirnya kita harus coba untuk mencari informasi gitu, karena memang di setiap negara atau di setiap area ini agak berbeda kan memang
dari sisi budaya bisa mempengaruhi ya. Budaya bisa mempengaruhi. Jadi kita di ICAO sendiri belum ada standar yang khusus gitu ya untuk drone ini gitu. Jadi kita memang involved di asosiasi itu ada beragam gitu ya. Beragam challenges di beberapa negara itu beda-beda, termasuk Indonesia. Di situ sebenarnya jadi jadi tolak ukur juga bahwa memang regulasi ini nggak bisa rigid banget nih untuk sekarang. Jadi kita harus bikin regulasi yang memang bisa mengakomodir dan juga memang harus agak dibedakan dengan terminologi pesawat udara pada umumnya ya, karena ini memang agak kind of operation agak spesifik dan juga memang bisa menjadi hal baru yang kita harus regulate gitu tuh. Jadi sehingga dengan involve-nya teman-teman inspektor di kita atau teman-teman yang menghandle itu di internasional maupun dalam negeri dan juga menggandeng penggiat drone dan juga asosiasi memang sangat benefitnya positif banget sih gitu. Oke, nyambung tadi Mas Nandi terkait dengan asosiasi penggiat drone. Nanti ya Sobat Aviasi kita akan ada topik pembahasan lainnya nih di komunitas drone atau di penggiat drone yang mungkin sesuai kebutuhan Sobat Aviasi kita bisa hadirkan di sini nih di podcast DKPPU, The Aviation Talk. Betul. Jadi Sobat Aviasi juga bisa dapat point of view dari penggiat drone dan juga asosiasi seperti apa sih melihat perkembangan drone yang ada di Indonesia itu. Harusnya sih kita jadi leader ya, karena pasti pasarnya cukup gede, 270 juta penduduk itu kan bukan hal yang 17.000 lebih pulau gitu ya. Pulau pasti harusnya sih ya bisa menjadi hal yang positif buat kita lah. Oke, baik. Nah, dan jumlahnya juga cukup banyak ya asosiasi di kita ya. Betul. Nah, dan itu tadi kalau nyambung yang disampaikan Mas Teguh, ini teknologi baru ya. Kalau kita diskusi drone itu kan terus bergerak terus ya. Diskusi masa depan. Jadi ketika teknologi bergerak, nggak mungkin tuh regulasi stuck kan gitu. Yeah. Makanya kita selalu membuka diri nih dengan semua stakeholder yang ada untuk selalu memberikan masukan juga. Bahkan dengan internasional kan konteksnya kita gitu Mas ya. Kita diskusi dengan pihak Eropa, Amerika dengan segala karakteristik dan kebijakan yang berbeda. Itu kan untuk memberikan inputan kepada kita mencari formula yang terbaik begitu ya untuk membuat regulasi kita ini satu sisi bisa diimplementasikan, satu sisi juga tidak mengurangi. Tidak bisa ada budaya atau ada spesial faktor dari masing-masing negara gitu ya Mas. Betul. Dan yang terpenting kan tidak mengurangi kualitas safety-nya, standar safety-nya kan gitu. Nah cukup menarik nih karena memang beragam negara punya karakter masing-masing. Kemudian dari ICAO saya dengar juga artinya kembali ke negara masing-masing gimana ngaturnya. Ya. Karena kalau ICAO kan gelondongannya aja ya gede ya. Betul. Di aneknya itu. Oke. Dan jangan lupa kita kalau tidak salah kita ada satu forum internasional yang bahkan oleh komunitas kita diminta untuk lead gitu, untuk mimpin di forum itu. Itu yang sedang disiapkan oleh teman-teman juga kan. Jadi kiprahnya dari berhubungan udara ini itu jadi hal yang positif juga kesana buat juga. Kita, ya. Oke, baik, kita seru nih pembicaraan di topik kali ini ya. Siap, betul kan. Nah, sebelum menutup nih, saya minta closing statement nih dari masing-masing narasumber di sini nih. Dalam pembahasan topik yang tadi kita bicara drone kecil, kemudian juga adanya pilot drone, registrasi drone, infrastruktur yang kita udah persiapkan. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Teguh Jalo ke Sobat Aviasi di sini? Buat Sobat Aviasi, saya kira yang ingin kita sampaikan adalah mari bersama bergabung dengan kami untuk menciptakan ekosistem yang positif bagi pengoperasian drone ini sehingga tercipta satu keteraturan, keseragaman sehingga kita bermain dalam safe area begitu. Oke, bermain dalam safe area. Catat ya Sobat Aviasi. Safety first. Oke, Mas Wito, mungkin ada yang dijadikan statement untuk ke Sobat Aviasi. Ya, saya teringat beberapa waktu lalu nih kita kan sempat berkumpul dengan teman-teman lembaga training tadi ya dan juga beberapa distributor drone di kita. Dan kalau dari hasil diskusi kita, drone yang sudah dibeli oleh warga negara Indonesia ini cukup besar gitu ya. Banyak. Jadi bagi Sobat Aviasi semua yang
belum mendaftarkan drone-nya ke Kementerian Perhubungan, ayo segera daftar nih. Mumpung gratis ya Mumpung katanya. gratis. Bagi yang mau operasikan juga jangan lupa tuh ikut trainingnya untuk nanti setelah dapat sertifikatnya bisa diajukan untuk mendapatkan remote pilot sertifikatnya. Oke, terima kasih Mas Vito. Mas Nandi ini. Mungkin saya terakhir ya. Mungkin yang penting tadi meng-highlight dengan Mas Teguh dan juga Mas Vito bahwa Sobat Aviasi yang memang belum mendaftarkan drone-nya dan juga belum memiliki license agar mendaftarkan tadi supaya kenapa? Sehingga kita juga bisa bermain tadi di safe area dan juga teman-teman sendiri. Kita tidak pasti mendukung kegiatannya teman-teman yang untuk kita support ya kegiatan teman-teman untuk hobi, kemudian untuk yang lain sebagainya, untuk kerja dan lain sebagainya kita pasti support. Cuma tadi yang dibilang koridor safety juga harus kita utamakan sehingga ada baiknya memang kalau ada kesulitan atau apa bisa berkonsultasi dengan kami, bisa online, bisa email dan juga bisa datang ke kantor kami jika memang ada kendala-kendala. Jadi kita sangat open kalau memang ada masukan dan juga ada konsultasi atau keluh kesah dari masyarakat ya. Kira-kira begitu Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih narasumber kali ini Mas Teguh Jalluh, Mas Vito, Mas Nandi sudah hadir. Terima kasih atas informasi yang sudah di-sharing di podcast kali ini. Terima kasih Sobat Aviasi sudah mengikuti podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Official DKPPU dan juga Instagram Official DKPPU. Ya. Oke, nggak lengkap rasanya kalau kita belum mengajak nih narasumber untuk salam podcast DKPPU. Nah itu tuh, saya mau minta ajarin. Cocok diajarin kita. Kita ajarin nih. Jadi nanti di Aviation Talk setelah saya bilang salam podcast DKPPU, di Aviation Talk. Oke. Kita coba ya. Bye gitu. Siap. Oke, kita coba. Salam podcast DKPPU. Di Aviation Talk.